kita akan mengikuti ibadah sektor dari sektor pelayanan 1 sampai sektor 9. Malam ini ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Vini Wibowo Tanabang. Kita masuk dalam ajakan ibadah. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami membuat orang lain tertawa dan bahagia, kami pun merasakan sukacita dan bahagia. Biarlah kami menutup hari ini dengan syukur bahwa Engkau telah melayani kami lewat sesama kami, dan kami pun dimampukan untuk melayani Engkau lewat sesama kami. Dan menyambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Kita masuk dalam doa pembukaan. Allah Bapa, sumber penopang kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan hidup kami dibaharui oleh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita akan membacakan Mazmur 31 ayat 3 sampai 4, dan kita membacakan secara bersama-sama. Mazmur 31 ayat 3 sampai 4. Sedengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batu dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Disilakan untuk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Kami memohon urapan Roh-Mu yang kudus di dalam pembacaan dan penguatan sabda Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan mendengar bagian bacaan Alkitab berdasarkan Sabda Bina Umat Malam, Rut 3 ayat 8 hingga 15, yang menyatakan, pada waktu tengah malam dengan terkejut, terjagalah orang itu lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hamba-Mu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hamba-Mu ini,
sebab Engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat mengenal. Sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengiringan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah emas 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Terpuji Kristus, haleluya. Tidak selamanya mendung itu kelabu. Tidak selamanya kepahitan itu dialami seseorang. Masa pandemi COVID-19, ada yang mengatakan dan percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Hal ini mau mengartikan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Demikian halnya dengan penderitaan, kesusahan akan ada masanya untuk selesai. Tidak selamanya seperti tadi dikatakan bahwa penderitaan itu dialami terus. Bagi orang percaya dan yang terus berharap kepada Tuhan bahwa semuanya itu akan berlalu. Dan semuanya itu akan berganti dengan sukacita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itulah yang tentunya dialami oleh Rut dan Naomi. Bahwa mereka mengalami penderitaan yang begitu mendalam. Mereka harus kembali ke Bethlehem. Mereka harus kembali ke tanah airnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan Rut kepada Naomi, bahwa dia mengikuti Naomi. Allah yang disembah oleh Naomi, itulah juga Allah yang disembah oleh Rut. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rut dan Naomi, mereka selalu atau tetap memelihara iman kepada Allah dengan baik. Dan tentunya hal itu juga dibarengi dengan tindakan mereka antara mertua dengan menantu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan
Kristus, tindakan mereka itu tetap baik, tindakan mereka itu tetap benar. Karena itu selalu kedapatan bagaimana kehidupan mereka yang baik dan benar di hadapan Allah, juga kehidupan baik yang mereka lakukan di tengah-tengah kehidupan sesama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagian bacaan kita yang bersambung dari bagian bacaan Sabda Bina Umat untuk renungan pagi tadi, bahwa ketika Rut dan Naomi berjumpa dengan Boaz, menyadarkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bahwa dulu Tuhan baik kepada keluarga Elimelek, kini kebaikan Tuhan itu juga tetap berlanjut pada anggota keluarga mereka yang masih hidup tentunya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tempat pengirikan, Rut dia melaksanakan apa yang tentunya juga menjadi skenario-nya Naomi. Rut mengarahkan atau melakukan percakapannya dengan Boaz, pria yang tentunya unggul di dalam segala hal. Nah, dengan lembut, dengan sungguh-sungguh, dengan halus, Rut itu berinisiatif bagaimana dia menempatkan diri bukan sebagai pendatang, juga bukan sebagai istrinya Mahlon, sebagaimana pernyataan Boaz ketika memproses pernikahan Rut. Dan Boaz memuji Rut, saudara-saudara, sebagai perempuan terpandang. Nah, keputusan Rut untuk tetap mendampingi mertuanya yang adalah seorang janda miskin membuat Rut digambarkan sebagai perempuan yang baik oleh Boaz. Pertama, tentunya ia setia kepada keluarga Naomi. Dan walaupun dia sudah juga menjadi seorang janda, dia harus meninggalkan keluarganya. Lalu yang kedua, bahwa ia mau menikah dengan pria yang tak sebaya. Demi apa? Demi masa depan keluarga Naomi. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Rut yang menunjukkan kasih setia kepada mertuanya Naomi, maka wujud kasih setia Allah telah memakai Rut untuk menunjukkan kasih setia Allah kepada Naomi yang dahulunya ia katakan dia adalah marah, pahit, kini digantikan dengan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, komitmen yang total, tanggung jawab kepada mertua, taat kepada nasihat mertua, itu merupakan wujud nyata kasih yang perlu dilakukan, dan itu menjadi bagian sukacita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Rut itu juga adalah bagian wujud nyata kasihnya kepada Allah yang sudah dia nyatakan dalam hubungannya, yaitu dengan mertuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga sebagai orang percaya yang menerima kasih Kristus dan wujudnya dalam keselamatan perlu mewujudkan kasih setia itu kepada sesama. Di bulan Pelkes, bulan Juli ini, marilah kita sebagai keluarga belajar setia. Kita belajar setia, barangkali bukan hanya pada bulan Pelkes ini. Bulan Pelkes ini mau mengingatkan kita bahwa kita hadir di tengah-tengah masyarakat, kita hadir di tengah-tengah gereja yang kecil yaitu keluarga,
kesetiaan, ketaatan kita itu kita buktikan kepada orang yang paling dekat dengan kita, yaitu suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, dan anak-anak juga kepada orang tua. Terlebih saudara-saudaraku adalah juga dalam konteks bagian bacaan kita antara Naomi dengan Ruth dan sebaliknya, kasih menantu kepada mertuanya, kesetiaan menantu kepada mertuanya, kasih yang sungguh-sungguh dibuktikan oleh Naomi kepada Ruth, sehingga Ruth berani berkata bahwa Allahmu adalah Allahku, ya. Bangsamu adalah bangsaku. Sudah menyatu akan kasih yang diwujudkan di dalam kehidupan antara mertua dengan menantu dan sebaliknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan ini juga yang harus dinampakkan di dalam ketaatan dan kesetiaan kita, panggilan kita sebagai pelayan. Ya. Berpelkes berarti itu tindakan nyata. Jangan kita hanya mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mengagungkan Tuhan, saya mencintai Tuhan, tetapi di dalam kehidupan nyata kita, apa yang kita bicarakan tidak sama dengan apa yang kita lakukan. Kita berani bermulut manis di hadapan manusia, tetapi sebenarnya nol, omong kosong ketika kita mewujud nyatakan kehidupan yang berpelkes itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kasih Tuhan akan menjadi nyata, terutama ketika kita menunjukkan kasih itu dalam batas kewajiban dan kemampuan kita. Ketika kasih manusia, Ruth dengan Naomi dan juga Boaz bertemu dalam kasih Tuhan, maka hasilnya adalah berlimpah-limpah dengan anugerahnya. Karena itu saudara-saudaraku, jika Tuhan berkenan memberikan kehidupan bagi kita untuk melaksanakan pelayanan dan kesaksian, maka janganlah kita tunda. Janganlah kita berkata nanti dulu, tetapi marilah sentuhan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita membuat kita senantiasa bersyukur yang diwujudkan untuk selalu mengasihi sesamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita meresponi pemberitaan firman Tuhan dengan memuji namanya. Kita bakti 50, perubahan ajaib. Mari kita satu di dalam doa sifat. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan.
Tuhan, mampukan kami untuk kami melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kami mau menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Kami percaya bahwa kepahitan tidak terus menjadi kepahitan dalam hidup kami, tetapi karya Tuhan, keselamatan Tuhan yang dinyatakan akan mengubah kepahitan itu menjadi sukacita. Dan itulah yang dialami oleh Rut bersama dengan Naomi. Allah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan di GBB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Baik mulai dari yang muda sampai yang tua lanjut usia. Berikan kami selalu kekuatan kesehatan. Berikanlah kami senantiasa roh ya Tuhan, takut kepadamu. Sehingga ya Tuhan, di dalam kehidupan kebersamaan kami boleh hidup saling mendoakan. Kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus, berkati para pendeta, para penatua dan diaken, pengurus unit misioner, bahkan ya Tuhan Yesus, pegawai kantor, sekretariat, BPPJ ya Tuhan, semua yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini Tuhan, termasuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah kami memiliki kerendahan hati, bahkan juga ya Tuhan, hidup kami memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa menjamah dan mengangkat segala beban penderitaan mereka. Buatlah mereka tetap bersyukur di dalam segala hal. Kami berdoa untuk yang sedang dirawat di rumah sakit, untuk Ibu Parno ya Tuhan Yesus, juga ya Bapa di surga dalam proses pemulihan Ibu Desi Mangunkutu, untuk diaken Ibu Lena Rapa, diaken Ibu Yopondun ya Tuhan. Tuhan Yesus, mungkin ada juga jemaat yang lain tanpa ketahuan hamba. Biarlah Tuhan memberkati obat-obat yang digunakan, makanan dan minuman, pelayanan keluarga dan gereja. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi tubuh mereka yang benar. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan Yesus Kristus bagi jemaat yang Kau tambahkan 1 tahun usia kelahiran, usia perkawinan. Tuhan, biarlah mereka bersyukur di dalam segala hal. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat di Poskes. Tuhan memberkati dalam upaya-upaya pelayanan dan kesaksian di dalam ya Tuhan Yesus kemandirian jemaat. Biarlah ya Tuhan Engkau saja yang memberkati proses yang dilakukan oleh jemaat-jemaat yang ada di Poskes. Tak lupa kami berdoa bagi bangsa negara kami. Tuhan memberkati kehidupan Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri yang terlibat langsung sampai di pemerintah Kota Bekasi, supaya dengan upaya-upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan warga masyarakat dapat dengan patuh mengikuti protokol kesehatan. Kami hanya meminta kepada-Mu Bapa, hentikanlah ya Tuhan wabah ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, itu gos, main musik ya Tuhan, bahkan juga ya Tuhan Yesus untuk kantoria. Tuhan memberkati semua. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi berkat. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan
kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar kesaksian Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba-domba-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Nyanyian persembahan dari nyanyian umat Kibung Jemaat 298 selama bumi didiami. Mari kita menyerahkan persembahan kita dalam doa. Kita berdiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan putuskan persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kita mendengarkan warta jemaat. Jadwal pelayanan firman dan petugas ibadah minggu tanggal 28 Juni 2020. Ibadah akan dilakukan secara online. Pelayan firman adalah Bapak Pendeta Emeritus FM Maluku, P1 Bapak Penatua KBM Angkau, P2 Ibu Penatua Eni Sompi, P4 Bapak Diaken Alek Devretes Kantoria Sektor 9, Organis Bapak Diaken Posto Saat Nainggolan, Multimedia Saudara Posta. Diinformasikan kegiatan ibadah keluarga Rabu 1 Juli 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Darius Besi dan Liturgos Bapak Diaken Alek Devretes. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan masuk dalam amanat pemutusan. Terus berjalan dengan berpengharapan. Tuhan terus memimpin dan beserta dengan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 278, Hai umat Tuhan, celikkanlah. Angkatlah hati dan pikiranmu, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.